kayaknya mereka udah mulai mencoba menemukan kesalahannya dan mencoba untuk mengaplikasinya di game yang kedua ini. Ini mirip sama yang mereka lakuin dengan penggunaan Tedizla ya. Oh iya, berkali-kali ya. Berkali-kali ya. Ketika yang kurang maksimal tapi masih tetap mau dicoba, Dan akhirnya sudah cukup. Good menjadi not good soalnya saat menggunakan Terizla. Baik di sini. Apa yang akan menjadi pilihan dari EVOS? Hylos kah? Mereka butuh hero tabrak ada. Hero yang cepet ada. Mereka butuh hero yang satu at least bisa nebein sih. Berarti di sini Matildanya bakalan jadi mage dong, bisa aku bilang. Ya, full damage. Iya, kayaknya bakal mencobanya. Atau mungkin bakal coba main dua hero, yaitu adalah main tank dan support. Seperti beberapa kali yang lumayan udah banyak yang gunakan sih. Cuma kan kebanyakan menggunakan Chow ya sebagai tanknya. Kalau misalkan lagi bermain support dan tank, tapi kali ini EVOS mencoba memaksimalkan Grok juga Matildanya. Iya. Tadi sempat ada yang penggunaan Grok juga ya padahal ya. Ada. Di siapa ya tadi ya, coba kita. Di match GPX melawan LVD kalau nggak salah. Apa tuh? Penggunaan Grok. Penggunaan Grok. Kemarin tuh Grok ada dua kali digunain. Hari ini juga ada tadi seingat aku. Yang tadi itu tuh awal-awal ya. Oke, kita akan langsung memasuki game yang pertama. Game yang kedua antara EVOS melawan Impunity. EVOS tadi melawan IDNS. Dan sekarang EVOS yang menggunakan Groknya. Oke. Kita balik lagi ke dalam game. Di sini Grok, Tal masih dengan Lipi harus lebih berhati-hati. Lumayan cukup kesakitan terkena damage dari Parsia di sini, tapi coba melakukan terus ditabrak kayak buffnya, benar-benar ngeganggu banget. Matilda dan EVOS ya benar, dan Groknya benar-benar ngeganggu banget dan berhasil mereset purple buff dari milik An. Wow, An again dan again. Selalu nggak nyaman banget, selalu bisa kerusuh, selalu bisa ketabrak di saat melakukan mencoba untuk mendapatkan buff. Ya, karena terus-terusan digangguin ya, bahkan harus butuh backupan lagi kali ini dari Nora. Bakal gimana? Apakah masih bisa untuk disecure? Tapi sakit banget damage dari energy impact yang dimiliki oleh Parsia, walaupun tidak bisa ter-takedown karena masih ada shield tadi dari Lipi ya. Iya, tapi kita lihat ini sepertinya dari Matt langsung. Lipi langsung mengeluarkan flickernya begitu saja. Tadi hampir saja di pick off. Ya, timing yang sangat-sangat tepat tadi dari seorang Lipi, tapi Karamel masih bakal coba untuk mengamankan situasi dulu karena kondisi untuk farmingnya lagi adem ayem aja nih. Kalian sadar sesuatu nggak? Kenapa tuh? Karamel berhasil mencuri orange buff-nya milik Anne. Ya karena memang tadi buying time di purple buff-nya cukup lama. Jadi mereka pinter banget loh dari teman-teman dari EVOS. Karamel bener-bener decision makingnya itu bagus banget. Dia ngelihat Grok dan Matilda bisa ngerusuh harus tanpa dia dan bisa dia percaya teman-temannya. Jadi dia langsung ngelakuin abis dapetin purple buff, dia langsung ke area orange buff-nya milik dari Anne. Betul, tidak menyanyiakan kesempatan ya, tapi nampaknya di sini bakal ada kontes yang terjadi di area top lane. Nora agak sedikit tercicil tapi so far masih bakalan mundur aja terlebih dahulu, itu kayak cuman kasih gebrakan aja ya untuk setidaknya memukul mundur supaya bisa mendapatkan turtle dengan cukup mudah. Betul sekali, tapi di sini kita lihat turtle sepertinya dikuasai oleh tim EVOS, walaupun Muni berusaha untuk membuka map di area turtle. Ini akan menjadi informasi untuk tim Impunity sendiri, tapi sepertinya tidak ada pergerakan dan langsung first blood-nya diamankan oleh tim Impunity di area bottom lane. Yes, Meiji tadi dengan Feather Ice Strike-nya ya berhasil nge-pick off seorang Violet, dan begitu juga masalahnya di sini. Oke, mungkin bisa mengamankan sisi side lane ya, tapi jungle-nya bisa-habisan digangguin nih. Kayak gini ini bakalan berat sebelah juga sih seharusnya. Benar, tadi tapi jalanannya ditutup, Pak. Nggak boleh lewat ya. Suka begitu emang ya Grok ya. Ditanya KTP-nya mana atau SIM-nya. Aduh, ditilang. Oke, kita masuk ke gamenya lagi, yang dimana di sini kita lihat dari arah bottom lane yang langsung saja di pick off begitu saja Asfalot. Tapi kita lihat di sini sepertinya akankah match? Oh enggak, aku kira tuh match bakalan di push juga sama Lipi, tapi ternyata enggak. Nggak mau terlalu greedy ya, nggak mau Betul. terlalu ofensif juga, nanti malah jadi berbahaya. At least udah berhasil memukul mundur aja. Di sisi lain Violet juga masih cukup aman. Lihat Talnya bakal benar-benar gangguin banget. Terus-terusan harus butuh ditempel. Berhasil! Tal, what a nice play
kali ini bakal berhasil menculik seorang Parsianya. Bener-bener koordinasi yang cukup baik. Tadi Tal, udah lu sono urusin mid. Gue mau nyolong purple ini ya, red buff-nya. Tapi kalau misalnya aku yang pakai grok, kayaknya kalau misalnya dapet kayak gitu cuma dilempar batu doang, itu kayaknya hoki sumur hidup aku pakai tuh. Udah gak bisa lagi ya. Iya, abis itu gak bisa slotnya. lagi. Oke, kita balik lagi ke in game yang dimana di sini Tol masih tetap membuka mapnya ya, jauh banget mainnya, tapi di arah top yang dimana di sini Pika langsung digeng 3 orang sekaligus, 4 orang sekaligus, ada N di situ. Pika lebih memilih mundur, tapi di sini HP-nya masih belum kelihatan jelas, tapi sedikit lagi, tapi Pika masih bisa selamat. Yes, masih cukup aman untuk tarik mundur terlebih dahulu tadi. Upaya yang cukup baik sebenarnya dari teman-teman Impunity sendiri walaupun memang kurang maksimal. Di sisi lain, di arah Turtle nampaknya sudah cukup padat penduduk ya kalau kita lihat. Betul sekali. Tapi ini dia di arah Turtle yang dimana di sini Tal langsung membuka map begitu saja, tapi sepertinya sudah diketahui posisinya oleh Muni. Yes. Ya, Muni bakalan coba untuk, tapi susah sih mau majuin, mau gangguin susah. Sementara harus jagain seorang N-nya juga ya supaya nggak digangguin lagi buff-nya. Tapi lihat Curse of Crow juga tadi keluarkan, hanya menyicil aja. Turtle berhasil diamankan kembali. Ini Turtle yang ke berapa ya? Kedua ya untuk EVOS ya. Iya, EVOS benar-benar ngelakuin dominasi lainnya sih di game ini. Walaupun sebenarnya di game ini ada yang berbeda. Asphalot masih bisa ngimbangin daerah God Lane-nya. Tadi dia hampir aja ngedapetin turret yang pertama, cuman masih bisa tercover oleh adanya Lipi di sana. Cuman akhirnya dia bisa sedikit demi sedikit ngedapetin turret yang di daerah God Lane. Dan di sini bisa kita lihat Tal masih coba ngedimek kayak Tal bener-bener ngeganggu banget dari gerakannya teman-teman Impunity. Bener-bener dia halau banget pergerakannya sama Tal di sini. Iya, betul banget. Tapi kita lihat di sini dari arah top lane-nya sendiri yang dimana di sini Violet dan juga Tal masih tetap ngerusuh-rusuh aja. Rusuh banget Talnya di sini ya. Nggak ada yang bisa ngehentiin si Tal. Tapi kita di sini Mats yang sudah langsung menemukan Tal begitu saja. Tapi di situ ada Karamel, Pika dan juga Violet yang berusaha untuk menghancurkan turret yang ada di mid lane. Tapi langsung saja Muni langsung di pick up begitu saja. Tapi di sini trending yang sangat jelek sekali. Karamelnya langsung di pick up begitu saja. Ini kerugian untuk tim EVOS. Yes, langsung hilang seorang Karamel di sana tadi agak sedikit ini ya, dive-in ke arah depan dan juga terkena slow dari Feather Ice Rack. Mau gak mau harus hilang begitu aja, tapi it's okay. Masih belum terlalu banyak yang hilang di sana, tapi kalau kita lihat dari itemnya. Ya, di sini itemnya bisa kita lihat. Karamel berhasil menyelesaikan, oh ternyata di sini Karamel malah bermain di mech, nggak sesuai ekspektasi aku. Pikir dia bakal mencoba build tank, tapi di sini dia lebih memilih untuk menyelesaikan ke arah item-item magical langsung mau ke arah Holy Crystal di sini. Dan bisa kita lihat Tal benar-benar ngeganggu banget, udah ngelesain dominan ice-nya. Udah ready banget untuk team fight melawan Estes, sehingga Moonlight Healing-nya nanti tidak akan terlalu berefektif lebih banyak. Iya, betul sekali. Tapi kita lihat di sini dari arah top lanernya Pika yang tadinya benar-benar diincar abis-abisan oleh An. Tapi di sini Turtle yang ketiga sepertinya dikuasai lagi kah oleh EVOS, karena kita lihat dari tim Impunity sendiri mereka berada di mid laner dan mereka lebih memilih kayak ya udahlah ambillah gitu ya. Apalagi di sini ada Tal ya. Lihat ngejagain banget, ngerusuin banget. Ini nyebelin banget loh dia. Daripada jaga portal. Siapa? Si Talnya? Kayak tukang jaga portal dia. Gak dikasih lewat, ditutup semua jalannya. Temboknya ya. Iya. Tapi memang sebenarnya daripada mau dipaksain kontes gitu kayak di match sebelumnya kan ada kayak gitu ya, dipaksain kontes nggak dapat turtle-nya atau dapat tapi malah harus hilang gitu. Nggak maksimal ya. Iya, jadi malah kayak ya udah nih gua kasih gratis aja gitu kan. Iya. Tapi again dan again berarti Impunity benar-benar ke-press terus ya. Dia berusaha bawa gamenya tuh ke late game terus. Karena kalau kayak gini menurut aku bakal jadi kerugian sih. Mereka dikit per dikit kehilangan objektif, tapi bisa kita lihat dari perang terjadi, Moonlight Healing masih tercover, sudah dikeluarkan. EVOS masih harus lebih sabar sedikit. Yes, tapi di sisi lain tadi ada Violet, Violet yang seorang diri nampaknya memang agak sih kesulitan juga. Dominan Ice dari Nora dan juga Moni udah dikeluarin, udah jadi ya? Jadi ya, udah diselesaikan. Dan sini ternyata, wow, damage-nya gede banget, berhasil take down seorang Violet. Di sini mungkin Violet menurut aku yang harus berhati-hati sih, nggak boleh bermain sendiri. Menurut aku kalau mau di main 4-1 mungkin Pikanya yang lebih dikasih main di lane yang sendirian. Karena yang paling cukup
tanky juga ya Benar. pastinya ya. Dan tidak mudah untuk terpick off. Karena kalau Violet kayak tadi bakal menjadi suatu kerugian. Core untuk yang membawa ke late game loh, marksman yang ter-shutdown. Ya, tapi kalau kita lihat juga di sini ada Federax yang udah mulai dikeluarkan, masih ada Guiding Wind dari seorang Matilda yang cukup aman, hanya membuang restore saja sejauh ini. Yap. Iya. Oke, di sini berarti Impunity masih bermain sabar aja. Mereka benar-benar coba dapetin momentum, coba sedikit demi sedikit ngejar ketertinggalan mereka di sini. Mungkin abis ini apakah akan mencoba untuk mendapatkan Esmeralda di bagian bawah sini. Pika harus lebih berhati-hati. Pika hanya seorang diri, flicker telah digunakan. Masih cukup lebih tanky ya Pika. Dan di sini teman-teman EVOS terlihat ngebet aja Pikanya karena teman-teman EVOS mau commit ke arah Lord di sini. Iya, langsung aja bakal diamanin karena memang hanya menyisakan beberapa HP bar aja, tapi sementara kayak Deadly Catch-nya nggak dikeluarin ya dari seorang bandnya. Tapi kalau misalnya masih bisa, tapi nampaknya ada yang kena tubruk Bapak. Tadi pas banget groknya akhirnya gue lihat ya, karena biasanya tubrakan-tubrakan itu jarang terjadi. Bener, tapi tadi kalau aku ya nggak expect-nya adalah Karamel damage-nya sakit banget. Itu bandnya nggak nyampe 1 detik langsung hilang loh. Waduh, Dan mau Pak. dari sini kita lihat EVOS masih manage lane-nya. Dia mau nge-push 3 lane langsung, mau coba dapetin inhibitor turret-nya kayaknya. Dia mau dapet inhibitor turret dari teman-teman Impunity. Dia coba nge-push 3 lane-nya karena menurut aku agak lumayan kesulitan ya, karena Impunity masih punya seorang pastor di mana mereka harus lebih respect ke damage dari Feather Strike-nya di sini. Iya, harus sedikit. Ya at least menjaga posisi aja sih ya. Benar. Tapi di sisi lain udah bakalan di-push 3, kayak 2 lane aja. 2 lane di mid lane dan juga top lane-nya udah bakal menuju ke arah inhibitor aja, sementara dari Karamel bakal coba untuk menghabisi area jungle yang dimiliki oleh Impunity sendiri. Iya betul banget. Tapi kita lihat di sini sepertinya dari mid lane-nya langsung dihilangkan begitu saja oleh tim EVOS, yang dimana di sini sepertinya tim EVOS benar-benar menggerakkan 3 lane-nya secara rutin dan secara kompak. Ya, benar-benar langsung dijalanin aja serentak gitu ya. Mereka bisa dapetin lagi bahkan di mid turret-nya dengan cukup mudah. Tapi lihat, walaupun Feeder Arts dikeluarkan, itu tidak menjadi masalah untuk teman-teman EVOS karena tadi memang hanya mengenai 2 player aja ya, sisanya masih bisa cukup aman menjaga posisinya. Betul sekali. Tapi Cak, kalau misalnya dilihat-lihat ya, Impunity ini untuk di game yang sekarang dia sudah menunjukkan perlawanannya mereka terhadap EVOS. Iya, Karena di game pertama kan dia nggak ada perlawanan nggak ada perlawanan sama sekali. Cuman ini menarik banget, walaupun cuma 3 sama 4 kill sejauh ini. Tapi benar-benar cuma bermain objektif aja kan. Ya mungkin dari EVOS juga nggak perlu banyak kill, tapi lihat Karamel hampir aja Deadly Catch tidak berhasil menabrak nampaknya, tapi kali ini juga dari Pika nggak bisa bertahan begitu lama. Maji hati-hati menjadi sasaran dari temboknya Grok. Iya, dan kita lihat di sini sepertinya dari An-nya sendiri ya. An, Endless Heart-nya itu sakit banget loh. Udah sakit sih, cuma dia susah masuk aja karena ada Grok sih. Benar, apalagi tadi ya menurut aku sekarang EVOS harus ngelihat lebih berhati-hati lagi nggak sih mainnya. Mereka udah harus ngelihat kalau team fight dari tim Impunity ini udah mulai bisa mengimbangi loh kalau team fight-nya seperti tadi. Karamel posisinya menurut aku harus lebih berhati-hati karena di sini dia tidak sedang bermain Karina yang build tank, dia lagi bermain build pure burst gitu ya, magic burst. Ini bakalan berbahaya banget kalau sampai Karamel yang terpick off duluan malah. Iya, tapi harusnya Karamel juga masih cukup tahu tempat dan posisinya cukup aman. Tapi kalau kita lihat juga Cycling Eagle udah mulai dikeluarkan kali ini. Sayang banget Deadly Catch-nya udah dikeluarkan gak ada, tapi masih ada Feather Strike, ada Flicker. Libby masih bisa cukup aman kali ini untuk mundur terlebih dahulu dan bahkan bisa mengakuisisi dari area jungle yang dimiliki oleh Impunity. Benar sekali. Di sini Violet berhasil mendapatkan purple buff. EVOS masih menjaga banget temponya. Walaupun bisa kita lihat sini Impunity ya mulai mengejar ketertinggalannya. Sekarang networknya nggak terbaut jauh loh. 32.000 berani 37.000. Hanya 4.000 network di menit yang segini. Menurut aku ini belum terlalu signifikan sih. Kalau kita berbicara masalah networknya. Tapi objektifnya memang Impunity masih tertinggal jauh. Tapi ini EVOS harus lebih berhati-hati. Lordnya menurut aku yang kedua bakal jadi penentuan. Kalau sampai Impunity bisa dapetin team fight bagus atau bisa ngelakuin satu pick off atau bahkan bisa mencuri Lord dari EVOS Link, ini bakalan jadi titik turn back-nya untuk teman-teman dari Impunity. Iya, karena aku yang lagi mikir adalah Impunity punya siapa ya untuk bisa split push gitu.
Oke, kalau Nggak split push ada. aku nggak ngerasa sih. Nggak Mereka ada. harus Amon doang paling mau nggak mau. mereka harus team fight berlima nggak sih kalau aku mikirnya? Iya, tapi karena harus tim fight berlima itu, jadi mereka kayak nggak bisa ngambil area backline ya, karena mereka harus benar-benar kayak regroup terus dan terus gitu. Seperti yang kita lihat di sini ada EVOS yang udah mulai menyicil aja area lordnya. Harusnya ini nggak ada gangguan karena di sisi lain Ruby-nya bakal coba untuk nge-split push. Dan teman-teman dari Infinity juga hanya lebih milih untuk stay di mid aja. Aku bingung kenapa ya. Nah, mungkin mereka belum ready ya. Mereka menurut aku agak timingnya sih yang dimainkan Evo sangat bagus. Dia ngelihat purple buff-nya dari teman-teman yang Impunity udah spawn, dia ngelihat Ruby-nya di atas. Mereka langsung ngancutin Lord aja gitu. Iya. Jadi ya udah, ini dia Lordnya yang kedua sudah mulai bakal berjalan aja ke arah mid lane, dimana hanya menyisakan inhibitor aja dari 3 lane-nya. Oke, EVOS, apakah berusaha untuk menyelesaikan gamenya kali ini dengan Lord yang kedua? Kita lihat aja ya, karena masih ada Parsha sih, high ground-nya cukup kuat. Udah bakal langsung aja geprek yang pertama, Federasi udah mulai dikeluarkan juga, tapi Deadly Catch pun tidak mengenai siapapun. At least inhibitor turret berhasil didapatkan satu kali ini. Ini bakal cuman kayak nyicil-nyicil aja sih. Benar, agak susah banget sih naik high ground-nya karena di sini Bane-nya sendiri pun sekarang udah mulai sakit banget loh. Apalagi damage dari Feather High Strike nggak bisa di nggak bisa dilewatin begitu aja oleh teman-teman dari EVOS. Ini benar-benar bahaya banget. Tapi permasalahannya di sini udah bakal langsung aja menuju ke arah inhibitor. Federasi udah mulai dikeluarkan juga. Sementara objektif gamingnya dilakukan oleh EVOS bagus banget kali ini. Mereka hanya menyicil, oke kita dapatin inhibitor, tapi nggak dilanjutin lagi. Memancing Deadly Catch untuk dikeluarkan dan tidak mengenai siapapun. Benar, EVOS lebih berhati-hati ya di game kali ini ya. Mereka menjaga banget temponya. Mereka nggak mau ngelakuin satu kesalahan karena emang berbahaya sih. Ada ban di sana. Sekalinya mereka kena wipe atau apa, bisa aja gamenya langsung diselesaikan oleh teman-teman dari Impunity. Betul, tapi cycling hero udah mulai dikeluarkan, begitu juga dengan Federasi, tapi masih cukup aman dengan ada Guardian Winds. Masih bisa mundur kembali. Lihat, walaupun tadi hampir banget ter-take down at least 2 atau 3 player. Ternyata lagi dan lagi dengan ada Matilda dan semuanya diselamatkan. Semuanya diselamatkan ya, menggunakan skill 2-nya dia tuh apa tadi namanya? Guiding Lupa ya. Winds. Guiding Winds. Ah. Iya. Tapi di sini sepertinya dari tim Impunity sendiri pun mereka benar-benar yang ngejaga base-nya mati-matian biar supaya dari tim EVOS nggak bisa masuk. Karena kita lihat di sini exhibition yang dimiliki oleh tim Impunity sudah hilang 2, tersisa 1. Tapi kita lihat di sini langsung saja dikeluarkan Winter Extract-nya begitu saja. Tapi Pika masih bisa menggocek-gocek ke arah top lane-nya nih. Betul, tadi sebenarnya bagus banget penggunaan flicker I'm offended ya, tapi Pika juga masih punya flicker, jadi begitu I'm offended kena, dia juga masih bisa langsung flicker keluar. Sama-sama bagus ya, cepet banget tangannya mereka. Iya, peseng. Feseng banget. Oke, dari teman-teman dari EVOS Esports kayak sebenarnya harus lebih bersabar sih. Tetap harus nunggu Lord yang ketiga menurut aku, karena kalau mereka maksain end-nya akan sedikit sulit sih. Dimana ada Ben dan juga ada Parsha yang fight-nya pun gak lemah karena adanya Estes di sana. Iya, makanya tuh yang jadiin PR, walaupun memang dari tadi EVOS lebih unggul 2 Lordnya sekaligus. Ya ada high ground yang benar-benar kuat banget dari Parsha-nya, sementara dari Ben ada Muni ya. Sebenarnya yang bisa nabrakin ke depan mau nggak mau Pikanya. Benar, atau Karamel, tapi Karamel untuk sekarang lumayan cukup bisa kita lihat lumayan cukup lembek ya, bisa dilihat walaupun sini Karamel bisa kita lihat dari itemnya udah ngebuat Athena Shield. Satu respect item terhadap Eman dan ini ya Parsha di sana, tapi kita bisa lihat di sini Ben udah mulai mau ke arah Malik Vector. Dari sini harus ada Defender Strike dikeluarkan akan triple. Damage-nya Lipi. Wow. Ya itu terkena Hanya pasif. 2 kali aja loh. Terkena pasif ya. Tadi ada pasif dan dikit dari burst-nya. ya, efek dari emblem Magical Worship ya. Iya, itu Magical. bisa nge-burn dan itu sakit banget. Tapi ini lumayan suatu keuntungan Impunity di mana karena Lordnya 15 detik lagi bakalan spawn tanpa adanya seorang Lipi. Di sini menurut aku timingnya kalau mau Impunity bikin suatu gerakan atau mau coba balikin keadaannya karena mereka punya 5 member melawan 4 member saja. Ya kalau misalnya mereka memang berani untuk engage fight-nya ya, kalau kita lihat setupnya dari EVOS benar-benar membuka vision cukup luas, di mana sisi lain ada Pika yang coba untuk ngedorong minion wave, sementara ini kayaknya memang bakal coba untuk dikontes sih kalau misalnya memang Impunity mau ya, tapi agak ragu sih kalau aku lihat pergerakannya. Benar, Impunity mungkin agak ragu karena manajemen lane dari EVOS yang cukup baik di sini. Mereka takut terjadi
split push sebenarnya, split push dan mereka tidak telat mendefend, tapi di sini EVOS sudah mulai menguasai daerah lordnya, dikembalikan oleh EVOS. Mereka udah mulai ready, mereka udah mulai starting lordnya karena mereka udah. Tapi sepertinya kali ini lordnya kali ini akan terjadi fight. Iya, belum sih karena kayaknya terlalu jauh posisinya, jadi bakal cukup aman. Sementara Deadly Case sudah mulai dikeluarkan juga di sana, malah harus hilang sorangan. Bakal coba untuk dikejar lagi dan lagi murinya pecah immortality, tapi disusul dengan ada Feeder Isaac harus sedikit mundur terlebih dahulu. Tapi Lia sudah hilang 2 player sekaligus. Apakah ini bakal menjadi malapetaka untuk Impunity karena mereka masih harus menunggu at least setengah menit ya untuk Betul. kembali ke Lane of Dawn. Ya, dan di sini kita lihat ya seperti tadi yang kita ketahui, Lordnya sudah langsung diamankan oleh tim EVOS, yang dimana di sini tim EVOS benar-benar lebih diuntungkan, yang dimana Lordnya sudah di-enhance. Dan di sini tim Impunity hanya tersisa 3 orang saja, 4 orang, satunya sudah spawn. Sudah Ya? spawn ya. Sudah spawn. Dan tersisa 20 detik, akankah bisa dari 3 orang ini? Belum ya. Belum, Muni belum. Karena 3 orang saja yang menjaganya ini. tapi at least masih ada Parsha dan juga Ben. Betul. Seharusnya masih cukup kuat, tapi Deadly Catch dan juga Oh, oh. Federation udah mulai dikeluarkan di sana, tapi malah sakit banget Aspalan. Gak bisa bertahan, masih lanjut. Emo Vended berhasil connect di sana, tapi ternyata masih bakal lanjut aja ke arah base-nya. Ini dia victory untuk Kivos. Wow. Oke, kemenangan kedua untuk tim EVOS di sini, yang dimana tadi kita lihat sendiri ya, langsung saja